Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Memiliki sejarah yang menarik hingga pernah berdampak pada perubahan iklim dunia. Gunung ini terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu yang mencakup lereng bagian barat dan selatan, serta Kabupaten Bima yang mencakup lereng bagian timur dan utara. Sebelum letusan, Gunung Tambora memiliki ketinggian kira-kira 4.300 mdpl, salah satu puncak tertinggi di Indonesia. Setelah letusan, tinggi gunung ini hanya setinggi 2.851 mdpl. Letusan Tambora tahun 1815 adalah letusan terbesar dalam sejarah. Meletusnya Gunung Tambora pada tahun 1815 tercatat sebagai salah satu bencana terbesar dalam catatan sejarah dunia. Letusan tersebut masuk dalam skala 7. Pada skala Volcanic Explosivity Index, letusan ini 4 kali lebih kuat daripada letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Kali ini kami dari Fanglorides akan membahas tentang fakta letusan Gunung Tambora. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai habis. Salah satu letusan terbesar dalam 10.000 tahun terakhir. Letusan Tambora yang terjadi pada bulan April 1815 mencapai skala 7 dari maksimal skala 8. Letusan ini juga menjadi letusan terbesar sejak letusan Taupo di New Zealand pada tahun 1800. Akibat letusannya, sepertiga tubuh Tambora lenyap. Menurut Volcano Discovery, letusan Tambora mengeluarkan 50-150 km kubik magma, menghasilkan kubah kolosal setinggi 50 km, dan mengakibatkan tsunami di seluruh Laut Jawa. Suara gemuruh letusan dilaporkan terdengar hingga Jawa, Ternate, bahkan Sumatera. Dua, letusan yang mempengaruhi iklim global. Pada tanggal 10 April 1815, Tambora meletus secara dahsyat dan mengeluarkan material yang tercatat sebagai letusan terbesar yang pernah terjadi di dunia. Akibat letusan ini, tahun 1816 tercatat sebagai tahun tanpa musim panas di Eropa dan Amerika Utara. Akibat debu dan partikel vulkanik yang terlempar ke lapisan atmosfer menghalangi cahaya matahari. Letusan ini telah menimbulkan anomali temperatur global, hingga temperatur turun sekitar 3 derajat Celcius dan menghancurkan panenan dan menimbulkan kelaparan besar di berbagai negara, termasuk Amerika Utara, Tiongkok, India, dan Eropa. Dampak lanjutan erupsi Tambora menyebabkan penyebaran penyakit tipes dan disentri yang dipercaya telah merenggut korban jiwa di Eropa hingga 200.000 orang pada periode 1816 sampai 1819. Tiga, hilangnya peradaban di sekitar Gunung Tambora. Letusan Tambora telah memusnahkan peradaban yang berada di sekitar gunung tersebut, yang secara administratif sekarang berada di Kabupaten Dompu dan Bima. Menurut para ahli sejarah dan arkeologi, terdapat 3 kerajaan lokal yang hilang akibat letusan Tambora, yaitu Sanggar, Tambora, dan Pekat. Pada tahun 2004, penggalian arkeologi oleh para peneliti dari Indonesia dan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Profesor Halardo Sugierson dari Universitas Rhode Island menemukan sisa-sisa peradaban seperti perunggu, tembikar, dan kaca. Pada tahun 2010, tim Balai Arkeologi Denpasar menemukan rangka rumah dari kayu, benda-benda perabotan, keris, keramik, alat tenun, dan perhiasan yang mengindikasikan keberadaan kerajaan Tambora dan Pekat. 4. Letusan Tambora menjadi cikal bakal penemuan sepeda. Kuda menjadi transportasi utama bagi masyarakat Eropa. Namun sejak gagal panen terjadi, langkanya persediaan pakan kuda membuat para pemilik kuda kesulitan. Alhasil, kuda mereka banyak yang sakit, bahkan mati akibat kelaparan. Hal ini memberikan ide kepada Jarl Drais, seorang warga Jerman, untuk menciptakan alat transportasi tanpa menggunakan kuda. Alhasil, sebuah alat beroda 2 tanpa kayu muncul. Penemuannya tersebut menjadi cikal bakal sepeda saat ini. 5. Asia Tenggara diliputi kegelapan. Bebatuan apung tercipta akibat letusan ini dan berada di antaranya bisa mengapung di air.
Letusan Tambora menciptakan begitu banyak batu menyelimuti lautan hingga terlihat seperti gunung es raksasa di lautan. Tak hanya itu saja, letusan Tambora juga mengeluarkan payung debu vulkanis. Debu vulkanis ini menyebar dan menyelimuti Asia Tenggara dan membuatnya tertutup kegelapan setidaknya selama 1 minggu. Suara ledakan yang dikira letusan meriam. Ketika terdengar suara dentuman secara terus-menerus, kebanyakan orang tidak mengira bahwa itu adalah suara letusan gunung. Bahkan, Raffles yang saat itu ada di Bogor mengira itu adalah suara musuh yang menembakkan meriam. Sementara itu, warga lokal Gresik mengira letusan tersebut adalah perayaan pernikahan Putri Nyi Roro Kidul. Sedangkan salah seorang tetua adat warga Bengkulu sempat mengira bahwa itu adalah suara pasukan jin dan arwah leluhur yang sedang menuju nirwana. Berikut fakta letusan Gunung Tambora. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe.